siang pemirsa, kembali lagi di acara Acing TV bersama saya Acing Hap Hap Lalu Kutangkap. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Siapapun kamu, apapun peranmu, pintar-pintarlah memilih peran. Menyeranglah sebelum diserang. Hidup ini bukan hanya tentang aku, kamu, dan dia, tapi hidup ini tentang menjalani dan menerima. Jika hidup sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera pun bekerja. Arti dari kutipan tersebut, kita memiliki akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Daripada berlama-lama, mari kita sambut bintang pertama kita. Dia adalah seorang praktisi hipnotis. Inilah dia, Abang Rudi. Halo. Halo, silakan duduk, Bang. Selamat siang, Bang Rudi. Siang, halo. Selamat datang di acara Mata Acing ya. Terima kasih. Ini first time pertama kali Abang hadir di sini ya. Betul sekali, saya sangat senang sekali bisa bergabung. Oke. Iya, soalnya udah lama kan saya mendengar tentang profilnya Abang, saya baca di artikel kalau Abang ini adalah seorang praktisi hipnotis yang bisa menghipnotis orang gitu. Oh ya Bang, di sini saya ada beberapa pertanyaan, tapi di sini nggak muncul ya. Iya betul. Karena ini adalah gaib gitu, cuma saya yang tahu. Pertanyaannya, apakah benar ilmu hipnotis itu atau enggak? Itu pertanyaan pertama saya. Bisa Abang jawab? Baik, sebelum saya jawab, saya ucapkan terima kasih saya sudah bisa hadir pada kesempatan ini. Di saat saya akan jawab, jawabannya mau yang gaib juga atau yang biasa-biasa saja ini? Karena temanya hari ini sembarangan, jadi terserah Abang mau jawab serius, gaib atau jayus. Baik. Gitu. Kalau untuk gaib kita jawabnya nanti di belakang saja ya. Oke. Jadi hipnotis itu sebetulnya teknik cara berkomunikasi mengajak seseorang untuk bisa memasuki alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar ketika kita nggak sadar, seperti itu ya? Betul, seperti kita sekarang ini nih dalam sadar nih. Iya, ini sadar Bang sadar ya. Sadar betul ya? Iya, sadar Oke. banget. Oke, jadi kembali lagi kita mengajak suyet atau seseorang untuk memasuki alam bawah sadarnya agar lebih rileks. Agar lebih rileks. Betul. Ini sebentar ya Bang, Iya, saya ingin bertanya, ketika kita dalam alam bawah sadar gitu, terus Abangnya menghipnotis, misalnya saya sendiri pribadi gitu, ketika apa yang dikatakan Abang, saya mengikuti saran ataupun perkataan dari Abang, seperti itu? Betul, di dalam hipnotis itu yang pertama memang si suyet itu orang yang dihipnotis mengikuti perintah dan sugesti saya, jadi mendengarkan. Jadi kita memberikan perintah kepada dia untuk menghiraukan suara di samping-samping atau orang-orang yang ada di sampingnya, hiraukan. Dan dia fokus ke saya, Abang. betul. Begitu. Betul. Oke. Banyak kabar beredar bahwa hipnotis ini dalam tanda kutip tindakan negatif, dan banyak beredar di masyarakat bahwa hipnotis itu adalah tindakan yang dapat merugikan orang banyak. Nah, Abang sebagai salah satu ahli hipnotis, bagaimana menanggapi tentang kabar tersebut bahwa seorang ahli hipnotis itu dapat melakukan tindakan kriminal seperti itu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini biasanya orang juga banyak berpikir seperti itu. Image hipnotis itu negatif. Iya. Konotasinya selalu dihubungkan dengan kriminal. Di saat orang itu ketipu, saya kena hipnotis, itu yang sering dibicarakan orang-orang. Jadi begini, hipnotis itu sebetulnya bukan untuk kejahatan dan tidak bisa digunakan kejahatan. Jadi yang biasa orang melakukan kejahatan di jalan itu sebetulnya tindakan kriminal, bukan hipnotis. Karena apa? Karena apa? Di saat orang itu dikagetkan, lalu dia bertanya dengan durasi yang cepat atau dengan overload pertanyaan, contohnya seperti ini. Maksudnya overload berlebihan? Berlebihan. Ya? Contohnya gini, saya lagi melamun di pinggir jalan, lagi pegang HP, tiba-tiba saya tepuk. Di saat ditepuk, halo, masih kenal dengan saya, Bapak tinggalnya di mana? Terus pertanyaan diulang-ulang dan terus sampai orang itu bengong. Di saat bengong itulah mereka akan melakukan kejahatan. Jadi intinya hipnotis itu tidak seperti itu. Oke, jadi dari
apa yang Bapak sampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwa jangan pernah menyamakan seorang ahli hipnotis dengan tindakan kriminal yang terjadi di luar sana, seperti itu ya Pak ya. Karena itu adalah yang dilakukan atas dasar tindakan pribadinya. Betul. Seperti itu. Betul. Itu yang pasti itu penipuan. Kadang orang tuh malu juga kalau pribadi-pribadi berbicara saya ketipu. Nah, mungkin lebih enaknya saya kehipnotis. Nah, seolah-olah bodoh padahal dia ketipu sebetulnya. Oke. Di beberapa media saya sering membaca dan mendengar bahwa pengobatan yang dilakukan sekarang ini bukan hanya secara medicine ataupun secara ilmiah, tetapi banyak cara yang digunakan untuk mengobati seseorang. Salah satunya dengan hipnoterapi. Nah, sekarang saya ingin bertanya Bang, pertanyaan saya itu simpel aja sih sebenarnya. Kan saya sering dengar di media ataupun dari teman-teman bahwa sekarang itu banyak alternatif untuk mengobati secara hipnoterapi, benar ya? Nah itu menurut Abang bagaimana? Baik. Apakah benar atau tidak gitu? Oke, baik, pertanyaan yang bagus juga. Yang pertama, hipnotis itu bisa digunakan beberapa hal. Bisa stag hipnotis, itu yang biasa kita tonton di TV, itu hipnotis panggung atau untuk hiburan saja. Ada self hipnotis untuk menghipnotis diri sendiri. Yang ketiganya bisa hipnoterapi. Hipnoterapi itu untuk pengobatan secara emosional. Oke, pengobatan secara emosional. Jadi pengobatan secara emosional bisa diberikan contoh pengobatan secara emosional itu seperti kayak fobia gitu ya Bang. Fobia misalnya saya takut sama laki-laki seperti itu, terus takut sama ketinggian seperti itu bisa diobatin secara hipnoterapi. Oke, baik, betul sekali. Jadi hipnoterapi itu seumpamanya tadi fobia oleh ketinggian. Fobia ketinggian ya. Saya fobia ketinggian. Itu bisa. Fobia laki-laki juga. Oh begitu. Iya. Oke, kalau fobianya ketinggian itu si terapis atau yang mengobati atau hipnoterapisnya itu cara teknik pengobatannya itu sebetulnya dasar tiba-tiba dia takut ketinggian itu kenapa? Nah, awal ceritanya kenapa? Itulah yang akan diperbaiki pikirannya supaya apa yang dalam pikirannya tuh nggak ada. Kita kasih contoh begini. Kalau hipnoterapi nih ada hypnoslimming. Hypnoslimming tuh untuk diet. Untuk diet gitu ya. Hypnoparenting untuk anak-anak. Hypnoparenting untuk anak-anak. Jadi ada hypnosailing untuk penjualan. Jadi banyak sekali bagaimana hipnotis ini bisa mempengaruhi dirinya sendiri atau orang lain. Contohnya kita nggak jauh-jauh, rasa sakit. Rasa sakit itu berasal dari mana? Itu kan berasal dari pikiran kita. Betul. Coba di saat kita kecil nih, kita lari-lari kena paku, kita masih lari-lari saja tidak merasakan apapun. Setelah sampai di rumah melihat darah, apa yang dirasakan? Sakit. Nah, sakit itu adanya di pikiran. Namanya itu jadi ada hipnotis anestesi untuk menghilangkan rasa sakit yang disunat atau apa seperti itu. Jadi jadi dari apa yang Abang sampaikan, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ahli hipnotis ini bukan hanya untuk tindakan kriminal, tapi lebih ke hal positif seperti itu ya Bang ya, benar nggak itu? Saya revisi dulu, bukan? Revisi ya? Ya, revisi dulu nih. Ya, maklum lah Bang, soalnya kan saya bukan ahli di bidangnya, jadi kalau ada misalnya perkataan saya tadi ibaratnya saya benar-benar buta tentang akan hal ini seperti tapi itu. Mata hatinya nggak buta kan? Enggak dong. Baik. Bisa aja. Jadi Bang ini. maksudnya gini, bukan untuk membantu kriminal. Jadi tidak ada kata hipnotis untuk kriminal. Yang pasti kriminal, penipuan. Jelas sampai di situ. Kalau orang itu dia bisa memberikan sesuatu di saat itu kebodohan dia. Kebodohan dari orang itu. Iya. Kenapa harus melamun? Kenapa harus dia mau ikutin orang itu gitu seperti. Ya, tapi itu salah satu cara yang digunakan orang untuk mengelabui orang lain itu dengan cara menghipnotisnya Bang gitu. Karena makanya banyak image di masyarakat itu ketika kamu naik mobil ataupun di bus gitu, ketika kamu jalan gitu, kamu harus hati-hati ya, soalnya sekarang itu banyak kejadian yang menghipnotis orang dengan cara ngomong sama kamu terus membuat kamu tanpa sadar seperti itu. Terus ntar kamu diambil dompetmu, terus kamu ya begitu digini-gini seperti itu.
Intinya, Nah, saya pengen banget abang memberikan jawaban atas stigma masyarakat yang seperti itu. baik. Jadi intinya yang pasti kita sebagai orang harus selalu waspada dimanapun berada. Itu yang pertama. Yang keduanya, tanamkan dalam pikiran kita rasa kalau orang yang belum kenal tuh rasakan rasa curiga, rasa apa yang memang membuat kita selalu waspada. Oke. Jadi jangan banyak diam di jalan, melamun di jalan. Itulah yang akan orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan seperti orang-orang yang seperti itu. Oke, pemirsa yang ada di rumah, dari apa yang disampaikan oleh Bang Ruri tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Poin pentingnya di sini adalah jika kalian berkeluaran di luaran sana, ingatlah akan hal-hal yang disampaikan Bang Ruri tadi. Yang pertama, kita harus selalu waspada. Dan yang kedua, kita harus berhati-hati sama orang baru. Dan yang ketiga, selalu berserah diri kepada Sang Pencipta. Seperti itu. Abang, terima kasih banyak sudah hadir di acara Mata Acing. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Abang. Saya senang sekali. I'm so happy you to be here today. A few moments later. Belanda kebingungan menempuh harapan besar terhadap pemimpin baru. Keresahan masyarakat tentang hal-hal yang layak untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam pelet. Aksi sejumlah para pekerja yang di PHK membuat mereka beralih profesi untuk menunjang kehidupan mereka di masa pandemi pada saat ini. Membuat mereka patah arang. Daripada berlama-lama, mari kita saksikan dan kita panggil Profesor Dr. Boy Akar Ekonomi. Selamat siang, namanya Profesor Dr. Boy ya? Iya, benar sekali, Bu. Bukan pakar tapi akar ya Pak? Akar, benar. Oh ya Pak, di sini santai aja ya Pak. Bapak Boy, saya kan ada baca di artikel nih kalau Bapak itu adalah seorang profesor dokter lulusan terbaik dari luar negeri gitu. That's right. Wah, that's right. Inggris Bapak bagus banget ya. Oke, saya sedikit ingin bertanya kepada Bapak nih. Bisa diceritakan nggak sih sedikit latar belakang Bapak itu S1-nya di mana, S2-nya di mana, dan S3-nya di mana? Sekalian S-telernya ya Pak. Jauh banget sih. Baiklah, saya ceritakan sedikit pengalaman kuliah saya ya. Iya. Jadi saya itu S1 saya ambil di Oxford University, Oxford University, Yes. England English ya. England. Iya. S2 saya ambil di Stanford, Amerika. Stanford, Amerika. Stanford, Amerika, yes. Oke. Dan S3 saya ambil cum laude di situ juga. Cum laude di Amerika juga. Yes. Tepatnya di Harvard University. Harvard University. Wow. Oh my God. I'm so happy to be here today. Aduh, suatu kebanggaan Bapak itu bisa hadir di sini. Pada saat ini kita mengalami yang namanya defisit alias down. Pokoknya semua negara di dunia itu mengalami namanya defisit alias real chaos gitu, kayak kehancuran ekonomiknya seperti itu. Jadi saya itu ingin bertanya kepada Bapak. Pertanyaan pertama saya itu apa sih dampak dari Keroncong 19 ini terhadap perekonomian global gitu? Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Bapak, bentar dulu, suaranya agak ringan-ringin ya. Oh siap. Saya cerita ya. Dari dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian global di tempat kita ini, di kayangan kita. Di kayangan, ya di kayangan. Kayangan bumi. Kayangan, laut, bumi, udara gitu. Oh, iya. Terhadap kayangan bumi dan yang ada di lingkungan kita ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap COVID-19 ini, Iya. terutama pada perekonomian global kita. Sektor perekonomian global kita ya. Yes. Oke. Jadi dari data yang saya dapatkan itu sekitar 1% menyusut Dari data yang Bapak dapat menurun menyusut pada tahun 2020. pada tahun 2020 Iya. gitu. Jadi mengalami defisit banget ya Defisit Pak. sekali. Oke. Jadi hal tersebut sangat berdampak sekali ya pada perekonomian global kita, terutama pada negara kita ini juga. Dan
Di sektor apa ya Pak? Kalau boleh tahu, itu dari sektor apa aja gitu yang mengalami defisitnya? Kan banyak tuh sektor-sektornya, contohnya salah satu sektor pariwisata. Seperti itu. Yang jelas utamanya ekonomi yang utama. Oke. Pariwisata jelas karena dengan adanya beberapa negara yang mengalami batasan wilayah tersebut dengan adanya kayak lockdown. Sangat mempengaruhi sekali yang jelas. Dan otomatis dengan adanya lockdown yang ada di beberapa negara otomatis sangat mengurangi perekonomian negara itu tersebut. Perekonomian negara di dunia ini, termasuk kita di Kayangan ya Pak? Jelas, di Kayangan pun juga orang nggak bisa masuk ke tempat kita lagi kan. Ini pertanyaan kedua saya, sebaiknya langkah-langkah apa sih Pak yang dapat kita lakukan seperti bentuk pemulihan ekonomi kita pasca pandemi saat ini? Langkah-langkah yang baik dilakukan pemerintah kita di Kayangan sana, seperti itu. Yang paling utama adalah perlu adanya penanganan-penanganan yang jelas dan bijak. Dan yang paling utama adalah berani dalam menanggapi COVID-19 ini. Karena tidak hanya menahan ataupun menyelamatkan nyawa, tetapi juga kita melindungi masyarakat yang mengalami ekonomi yang hancur. Seperti itu. Ya, salah satu caranya mungkin yang bisa kita dapat lakukan untuk biar ini apa sih Pak, ekonomi kita tetap berjalan lancar, tetap mengikuti aturan pemerintah di Kayangan seperti PSBB gitu ya, pembatasan sosial berskala besar. Oke. Aduh, Bapak Profesor Dr. Boy, saya tidak nyangka sekali dengan umur Bapak yang seperti ini, tapi pengetahuan Bapak tentang case atau kasus yang lagi booming, lagi in pada saat ini, Bapak bisa memberikan sedikit tanggapan ataupun masukan untuk masalah COVID-19 ini. Saya mengucap syukur sekali loh Pak. Pemirsa yang jadi rumah, jangan kemana-mana, tetap di acara Mata Acing bersama saya, Acing Hap Hap Lalu Kutangkap. A few moments later. Kembali lagi di acara Acing TV bersama saya, Acing Hap Hap Lalu Kutangkap. Wah. Berbicara masalah hati, undang-undang sekalipun tidak memiliki tempat. Begitu juga apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan siapa kamu di kemudian hari. Daripada berlama-lama, mari kita saksikan bintang tamu selanjutnya. Mana dia ya? Lama dia datang Cepat Mbak. Selamat siang Mbak. Siang. Dari mana kau? Sama om-om tuh kau kan? Ya aku dari belakang kok. Kan nunggu di studio belakang. Oke, silakan duduk. Makasih. Makasih banyak buat Mbak Siti Cengceremen, salah satu idola saya, businesswoman yang sangat terkenal di seantero Kayangan, darat, laut, udara. Mbaknya bisa aja, nggak usah berlebihan Mbak, biasa aja. Iya, soalnya kan Mbak kemarin itu saya baca artikel tuh tentang profilnya Mbak gitu kan, mulai dari usaha-usahanya Mbak dari ujung ke ujung gitu, makanya saya mengundang Mbak di acara saya seperti itu. Oh ya, daripada berlama-lama, saya ada beberapa pertanyaan nih buat Mbak Siti Cengceremen ini. Mbak ini dulu bisa nggak diceritakan sedikit tentang profilnya Mbak, kuliahnya di mana sampai bisa sesukses ini begitu? Oke, baiklah. Tapi sebelumnya saya juga berterima kasih udah diundang di acaranya Mbak Acing Hap Hap. Iya. Oke. Jadi pada awalnya saya adalah sebenarnya gadis kecil yang mempunyai mimpi yang sangat besar. Seperti Cinderella, seperti itu ya? Kurang lebih. Oh. Tapi di Cinderella kan adegannya ada ibu tiri, kakak tiri, sama saudara tiri. Oke. Tapi saya sebenarnya anak sebatang kara sebenarnya. Sebatang anak kara, tunggal. anak tunggal. Saya besar di sebuah kampung terpencil. Tapi itu tidak menyusutkan niat saya untuk memiliki mimpi yang sangat besar. Kalau bisa kita simpulkan, if you had dream, you had to catch up, kayak gitu ya. That's right. Oke. Jadi kalau kita punya mimpi, kita harus tunjukkan, harus kita tangkap mimpi kita itu. Ya, benar sekali. And then bahasa Indonesia aja kita Mbak. oh ya sudah. Mbak juga mancing-mancing tadi bahasa Inggris. Nggak sengaja papasan. Iya. Sekali Jadi serius, kamu nggak serius juga Mbak. Duduknya bisa nyantai dikit nggak sih? Santai lah Mbak. Aduh. Oh ya sudah. Ya begini aja kita. Jadi begini, di kampung saya yang sangat terpencil
Dimana di sana itu gadis-gadisnya mentok ketika mereka beranjak remaja. Mereka hanya menjadi petani, pekerja rumah tangga, Iya. ART, asisten rumah Asisten tangga. rumah tangga. Ada yang menikah muda, ada juga yang menjadi istri kontrak untuk pengusaha-pengusaha kaya di kota-kota sana. Oke. Tapi saya sebagai seseorang yang Mempunyai mimpi yang sangat besar Mimpi sebenarnya. yang sangat besar. Jadi waktu itu saya memulai karir saya sebagai seorang biduan, Biduan itu seorang penyanyi penyanyi dari dari panggung ke panggung. ke panggung seperti condoleng-doleng ya. Yang enggak condoleng-doleng juga lah. Kalau condoleng-doleng kan terbuka. Iya, jadi saya waktu itu mulai dari panggung ke panggung dari umur 13 tahun. Kecil banget. Iya, 13 tahun saya sudah nyanyi pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Karena mimpi yang sangat besar. Apa lagu yang masih Mbak Siti ingat, yang memorable, ibaratnya tuh ketika kita kecil dan kita beranjak dewasa pasti ada sebuah momen yang mengingatkan kita tentang hal-hal di mana kita dulu seperti itu. Bisa Mbak nyanyikan nggak? Jadi dulu waktu itu lagu wajib yang harus saya nyanyikan dari panggung ke panggung, entah itu memang karena saya suka atau memang karena banyak di request. Ya. Ada satu lagu judulnya Dua Kursi. Dua kursi. Bisa Mbak nyanyikan? Tapi dikit aja soalnya udah lupa liriknya. Ya udah nggak apa-apa, nyanyi aja. Cek. Mbak Lili. Jangan kayak gitu. Kenapa? Ntar suara lembutnya nggak keluar. Jadi aku harus tarik. Oke. Oh, sorry Mbak, saya ini ketawanya lepas soalnya Mbak lucu sih. Cek. Mbak dengerin dong. Kan tadi Mbak yang minta. Oke. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang aku makan. Nanti kayak gitu lagunya. Sumpah Mbak, aku nggak nyangka banget bisa ketemu kamu. Sebelum kamu nyanyi pun saya udah ketawa. Apalagi pas lihat muka kamu, betul-betul lucu. Nah jadi lanjut ya. Jadi Lanjut. setelah itu kan saya manggung dari panggung ke panggung. Pada suatu saat saya diundang di acara sunatan anaknya kepala desa di kampung saya. Sunatan, hitan itu ya, Hitanan. Nah jadi waktu itu di acara itu diadakan acara yang sangat ramai sekali. Hajatan meriah ya? Hajatan yang sangat meriah. Jadi kepala desanya pada waktu itu dia ngundang seorang pengusaha. Pengusaha. Jadi ada pengusaha yang buka pabrik. Pabrik apa? Pabrik pembalut waktu itu di kampung saya. Pabrik sotek. Jadi Mbak diperkenalkan? Belum. Jadi waktu itu bapak itu ada juga datang ke situ. Nah setelah saya perform, setelah saya nyanyi di atas panggung, Seksi nggak waktu itu? saya waktu itu celananya segini aja waktu itu. Iya. Terus bajunya itu yang cuma tali satu, Kali satu. terus belakangnya bolong. Bolong banget. Jadi ada bolong. Oh, jadi dengan penampilan pertama kamu itu yang membuat seorang pengusaha yang mempunyai perusahaan itu jatuh cinta kali ya? Jadi waktu itu dia minta kepada kepala desa saya minta dikenalin. Jadi waktu itu malam itu saya diminta untuk menemani dia makan malam. Setelah acara sunatan itu. Setelah itu dekat kian hari saya dihubungi tiba-tiba. Jadi gini Mbak, kan di kampung saya belum ada jaringan telepon waktu itu. Iya. Jadi susah. Jadi kita kalau mau naik, mau cari jaringan buat bisa teleponan, Signal gitu ya? Iya, cari sinyal kayak gitu. Kita harus naik gunung, terus manjat di pohon paling tertinggi di gunung itu baru bisa dapat. Mbak waktu kecil umur 13 tahun manjat. Saya sudah jago manjat. Berarti Mbak ini pernah ikut wamil ya? Nah, kalau masalah wamil nanti saya ceritakan di setelah cerita ini. Oke. Nah, jadi ada kelanjutannya. Oke. Setelah itu saya dihubungi, jadi ketemu, deketlah pada waktu itu dan saya dideketin untuk dijadikan istri. Dijadikan istri sama bapak pengusaha itu tadi. Oke. Yang namanya saya senang kan, jadi saya bikin persyaratan, bapak boleh memperistrikan saya asal bapak mau membiayai semua kebutuhan saya dan semua biaya pendidikan saya. Terus dia tanya waktu itu, emang kamu pengen pendidikan seperti apa? Iya. Terus saya jawab,
saya pengen kuliah Pak. Kuliahnya di mana? Pokoknya di luar negeri aja kayak gitu. Oh, setelah itu setelah kalian bertemu dan dia mau menikahi kamu dan kamu meminta persyaratan dengan salah satu persyaratannya kuliah di luar negeri. Iya. Akhirnya kalian menikah. Dan pada saat itu kamu kuliahnya di mana? Waktu itu saya 2 tahun di Korea. Korea mana? Korea kan ada dua, Korea Utara, Korea Selatan. Korea Utara pada saat Ngerinya. Iya, jadi bener-bener namanya saya ini kan seseorang yang Independen gitu ya? independen dan sangat senang yang namanya challenge. Challenge, seperti Iya. tantangan gitu Tantangan. ya? Berarti Mbak ini suka yang namanya adventure gitu ya? Ini kurang lebih seperti Perjuangan itu. gitu ya? Benar. Jadi waktu itu saya 2 tahun di Korea Utara, 1 Tinggalnya? tahun di Rusia. Tinggalnya di mana itu waktu di Korea? Jadi di ada Korea Utara? Jadi ada cerita lucu Mbak. Oke, coba cerita Mbak. Tapi lebih seru sih sebenarnya, seru kelucu-lucuan. Oke, cerita aja nggak apa-apa. Jadi waktu itu saya kos-kosan saya Kos-kosan. atau rumah kontrakan yang disewakan sama suami saya itu yang pengusaha itu tepat di belakang rumahnya Kim Jong Un. Siapa? Kim Jong Un. Kim? Ya, Kim Jong Un? bener. Seremnya. Tapi ngomong-ngomong saya tahu loh rahasia Mbak. Apa? Bisa pura-pura lah. Apa sih? Waktu itu saya duduk di depan balkon rumah saya yang di tingkat nomor 3. Iya. Saya lihat Mbak masuk ke hotel di kota Pyongyang. Diam-diam, kau lagi live di kau nih. Oh, ya Iya, udah. sudah lanjut ceritanya. Tapi itu beneran Mbak kan? Ya bukan lah, kamu ada-ada aja. Itu kembaran saya. Oh, mungkin saya salah lihat kali waktu itu. Ngomong-ngomong, kemarin tuh saya ada baca artikel kan. Artikelnya itu yang saya baca seorang Mbak Siti Cengceremen mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Apakah itu benar atau tidak sih Mbak? Tolong Mbak klarifikasi gitu. Sebenarnya hati saya sakit Mbak kalau mengingat ini semua. Kenapa? Nggak kuat. Sudahlah Mbak, nggak apa-apa, cerita aja, nggak apa-apa. Ntar kali aja dengan Mbak cerita gitu, hati Mbak itu lega gitu. Kan karena kalau kita lagi mengalami sebuah masalah, terus kita tahan dalam hati kita yang paling dalam gitu, itu tuh malah menyakitkan buat kita gitu. Mending Mbak keluarkan aja gitu. Seperti Mbak keluarkan itunya Mbak gitu. Tapi aku nggak kuat. Aku tuh tersakit, jiwa dan raga aku tuh sakit kalau nginget itu semua. Sudahlah, sebagai seorang perempuan kita tuh harus mandiri dan tangguh. Anggap aja itu sebuah cobaan gitu. Udah, kamu sama. Bisa dijelaskan nggak sih? Ini saya ada pertanyaan buat Mbak Siti Cengceremen nih. Apa sih penyebab suami Mbak itu melakukan tindakan kekerasan itu? Yang kita tahu kan kalau nggak ada api pasti nggak ada asap kayak gitu. Jadi sebenarnya seperti ini. Sudah saya ceritakan kan tadi, kalau saya dinikahi seorang pengusaha yang notabene usianya itu Jauh di atas kamu gitu. Benar. Oke. dan saya nggak tahu latar belakang si bapak itu seperti apa. Jadi kamu tuh melakukan pernikahan itu tanpa mencari tahu dulu dia berasal dari keluarga mana, cuma tahu pekerjaannya aja begitu. Jadi ibarat kata Mbak itu ibaratnya mencintai hartanya dia daripada mengetahui seluk-beluknya dia sebelumnya, seperti itu. Ya namanya saya ini punya mimpi yang tinggi kan. Kalau saya tidak memanfaatkan harta-hartanya, bagaimana saya bisa kuliah di luar negeri? Menggapai mimpi saya. Ya itu sebenarnya statement yang Mbak sampaikan itu sih ada benarnya bagi Mbak sendiri gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak bisa seperti itu. Ya lanjutlah ceritanya Mbak. Ada munafik ini. Ih, bukan munafik, kan setiap orang itu berbeda-beda begitu. Kenapa jadi Mbak bilang saya munafik? Mbak dengar? Dengar lah. Enggak, teman saya. Yang munafik itu saya bilang teman saya, bukan Mbak. Nah jadi seperti ini kelanjutannya. Ternyata bapak itu, pertama saya 1 tahun sebelum saya 2 tahunnya di Korea, 1 tahunnya saya di Jepang waktu itu. Saya di Di Jepang. tinggalnya di Jepang, stay-nya di Jepang. Di which part, maksudnya tuh bagian mana di Jepang kamu tinggal? Di Tokyo, Tokyo. Oh jadi Mbak sempat Nagoya, Tokyo. Di daerah Nagoya. Nagoya.
Nagoya. Oh ya Nagoya ya. Oh jadi di Nagoya. Jadi Mbak sempat setahun di Tokyo di kota Nagoya. Kuliah juga. Enggak, waktu itu saya stay aja di sana, prepare berbahasa asing untuk belajar bahasa asing biar bisa nanti lancar kuliahnya di Korea. Korea. Nah, Oke. jadi selama di sana, Saya mau bertanya sedikit bentar dulu. Jadi selama di sana belajar bahasa Jepang, boleh saya tes dong. Jadi Mbak bisa bahasa Jepang ya? ya tapi sudah nggak terlalu lancar sih Mbak. Soalnya saya juga waktu itu di sana fokusnya belajarnya bahasa Korea bukan bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepangnya beberapa kali saya tahu. Kalau gitu saya mau coba tes sedikit bahasa Jepang. Mbak perkenalkan diri pakai bahasa Jepang bisa? Kalau perkenalkan, konnichiwa. Itu aja saya ngerti. Konnichiwa. Oh ya, ada nih kata-kata yang paling melekat di kepala saya. Apa? Ika kimochi. Ike kimochi. Itu artinya sedap. Jadi setiap suami saya makan di depan meja, dia Iya. selalu bilang makanan saya itu ika kimochi. Ike kimochi. Tapi kalau aduh saya kalau misalnya ngomong masalah ini agak sedikit Sensitif. bukan sensitif, saya ketawa sekali memikirkan hal-hal yang negatif gitu. Karena Kenapa? kalau saya dengar kata kimochi kayak gitu, pikiran saya tuh kayak udah pokoknya dalam tanda kutip ingat-ingat yang itu lah pokoknya. Oh ya ngomong-ngomong, kita ini kan pasti punya idola di dunia ini gitu kan. Siapa entah itu pemimpin, artis ataupun ibaratnya itu orang tua kita gitu. Nah, kalau Mbak Siti Chung Ceremen ini idolanya siapa kira-kira ya? Kalau di kampung, idola saya adalah ibu saya sebenarnya. Iya. Tapi setelah saya 1 tahun di Jepang, waktu itu saya sangat mengidolakan Maria Ozawa. Kenapa? Karena Kenapa? dia adalah perempuan yang sangat tangguh. Maria Ozawa yang Nggak usah dibahas. Mbaknya sering nonton ya pasti. enggak, Maria Ozawa itu. Iya. Oke, pokoknya saya udah tahu idolanya. Pantas aja saya lihat dari penampilan kamu, dari kuku kaki kamu, kuteks kamu, nggak jauh beda ya sama dia. Kawaii ya. Kawaii, Kawaii itu dalam bahasa Jepang lucu, cute. betul. Oke. Oh ya Mbak, tadi kan Mbak udah cerita tuh idolanya. Nah sekarang saya tuh pengen tahu sebenarnya kejadian Mbak kejadian KDRT itu sebenarnya tuh apa sih penyebabnya? Jelasin dong biar kita semua yang ada di sini, pemirsa di rumah tuh tahu seperti itu. Oke, pengalaman KDRT saya itu sebenarnya tidak saya sangka-sangka Mbak. Jadi yang saya tahu suami saya itu seorang duda. Seorang duda. Duda tanpa anak. Ternyata dia memiliki istri 5 orang What? di Jepang. Di Jepang? Di Indo 3 orang. 5, 3, 8. Di Korea Utara 2 orang termasuk saya. Berarti jumlahnya 9. 1 di Korea Selatan. 10 berarti ya? Kurang lebih seperti itu. Dan Mbak tahu mengapa saya dilarang keluar selama di Jepang? Ternyata bangsalan tempat saya tinggal itu semuanya bangsalan istri dari abangku itu. Ya ampun, saya nggak ada rasa sedih-sedihnya dengan cerita Mbak ini. Yang ada malah lucu. Jadi satu tempat itu barak ibaratnya ya, bangsalan itu istrinya semua. Iya. Jadi cara membaginya seperti apa itu Mbak? Ya kita dilarang keluar. Saya pun nggak pernah melihat dunia luar waktu itu. Begitu juga tetangga-tetangga saya cuma dengar suara itu aja dan samping kamar. Ya ampun, cerita Mbak ini bukan sedih, malah saya itu ketawa. Lalu kejadian KDRT itu terjadi saat malam Valentine. Malam Di Valentine. tahun pertama. Tahun pertama pernikahan ya? Tahun pertama pernikahan. Jadi saya dijanjikan buat malam itu suami saya datang merayakan Valentine bersama. Ternyata pintu kamar saya digebrok sama orang yang di sebelah. Saya pikir, loh ini tetangga kok berani-berani masuk kamar saya. Saya berdiri dong. Saya angkat rok. Terus? Saya pegang heel saya yang tajam itu. Saya mau lemparin ke pintu. Ibunya yang di depan itu kayang ke belakang nangkis.
nggak kena. Datang lagi tuh yang 4 orangnya, mereka berlima itu langsung nimbrung saya. Yang berlima istri suami Anda itu? Oh, jadi ibaratnya Mbak ini pelakor gitu, dilabrak sama istri-istrinya lain. Dari situ saya baru sadar bahwa saya adalah istri yang kesekian kalinya. Tapi walaupun Mbak seorang istri yang kesekian kalinya, saya sangat bangga, proud sama Mbak gitu, menjadi seorang businesswoman terkenal. Itulah salah satu kebanggaan saya terhadap Mbak gitu, walaupun Mbak ini seorang yang ibaratnya pencuri lah seperti itu. Tapi kan enak juga Mbak kalau main sama suami orang, kita bisa main lagi di luar. Oh, Mbak kalau mau belajar privat aja sama saya, nanti saya tinggalkan nomor WA saya, bagaimana? enggak lah Mbak, saya nggak mau ikut cara-cara salah seperti itu. Kenapa kau bilang aku munafik? Enggak, aku bilang yang di belakang yang tadi. Oh, Oh iya Mbak, ini kan tadi Mbak Acing hap-hap ini melemparkan pertanyaan sama saya terus. Iya. Nah, ini saya juga pengen berbagi pengetahuan. Saya mau tanya sama Mbak. Misalkan Mbak nih ya, Mbak kan seorang jurnalis. Iya. Ketika Mbak dihadapkan kepada pilihan harus memilih antara jujur atau netral, apa yang akan Mbak pilih? Ketika saya disuruh memilih antara jujur ataupun netral, saya lebih memilih untuk jujur. Karena jujur profesi moto dari pekerjaan saya sebagai seorang jurnalis, dimana ketika kita menyampaikan suatu kebenaran itu merupakan tanggung jawab bagi kita. Apalagi ketika kita menyampaikan suatu berita itu ada hal positif ataupun negatifnya. Dan ketika kita menyampaikan berita itu kepada masyarakat, biarlah masyarakat yang akan menilai dan menentukannya. Seperti itu. Satu lagi nih, menurut Mbak, jadi gini, waktu saya kuliah dulu, ketika saya di perpustakaan, Di Jepang, sudah di Korea. sudah di Korea. Ini tentang sejarah, dimana menurut hampir banyak mahasiswa itu, menurut mereka sejarah hanyalah pelengkap untuk kenangan di dalam perpustakaan. Kalau untuk menurut Mbak bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sangat disayangkan sekali kalau misalkan masih ada anak muda yang berpikiran seperti itu. Padahal sejarah itu berbentuk kontinuitas alias berkesinambungan, berawal dari masa lalu, berwujud sekarang, dan menentukan yang akan datang. Perlu kita pahami sejarah karena sejarah itu selalu berulang-ulang. Dan saya yakin apabila kita mempelajari sejarah, berarti sama aja kita mencoba mengenali identitas bangsa kita. Seperti itu. Memang benar ya bilang orang, saya sangat bersyukur sekali diundang di sini karena memang saya tahu Mbak Acing hap-hap itu sangat cerdas, wawasannya luas, bibirnya pun luas loh sebenarnya. Mbak bisa aja, Mbak, jangan ngomong memuji seperti itu karena kita ini hanyalah manusia biasa, di atas langit masih ada langit. Kita tempatnya salah, tempatnya dosa, seperti itu. Akan lebih baik lagi kalau kita tuh selalu mencoba dan mencoba begitu. Dan saya ingat sekali itu kata-kata dari salah seorang sastrawan sekaligus politikus yang menjadi idola saya. Siapa Mbak? Dia adalah seorang jurnalis, dia adalah seorang sastrawan sekaligus politikus. Kesukaan saya mulai dari profilnya dia, apa yang dikatakan dia, hasil karyanya Ini dia. orang Indonesia atau dunia? Orang Indonesia. Dia itu adalah seorang Buya Hamka gitu. Kata-kata yang sangat menginspirasi bagi diri saya itu adalah, tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah mencoba. Karena dalam mencoba itu kita memiliki kesempatan untuk berhasil. Itu kata-kata yang selalu saya tanam dalam hati saya. Seperti itu. Juara loh Mbaknya emang. Buat semua teman-teman, siapapun kalian, jika ingin melakukan suatu pernikahan, lebih baik kalian harus mencari tahu dulu siapa calon pasangan kalian, dia berasal dari mana. Jangan sampai kejadian seperti teman saya yang berada di samping ini. Dia memang sangat bahagia dengan semua harta yang didapatkan dari suaminya, tapi hatinya, batinnya tertekan. Betul tidak? Di akhir kata, saya ingin mengatakan, if you never try, you never know. Selamat siang dan sampai jumpa.